pagi, Yudi. Pagi. Terima kasih atas kehadiran Ibu di sesi wawancara Assessment Center pagi ini. Perkenalkan, saya Email sebagai Head of Human Research yang akan memandu sesi wawancara pagi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian Ibu sebagai Corporate Deputy Director of Finance Consolidation yang kini Ibu terbangkan untuk promosi ke posisi Manager Director Finance PT KAI. Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan kami sangat menghargai kontribusi Ibu selama ini. Jadi, tujuan wawancara hari ini adalah untuk mengenali lebih dalam mengenai kompetensi, pengalaman strategis dan juga visi kepemimpinan Ibu dalam konteks yang lebih luas, sejalan dengan tanggung jawab seorang manajer. Kami ingin memahami bagaimana persiapan Ibu untuk memimpin seluruh aspek finance consolidation pada DKI. Sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 90-120 menit. Saya akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang berfokus pada 16 kompetensi kunci yang diperlukan untuk posisi manajer, mulai dari problem solving, leadership, hingga konflik management. Saya juga mengundang Ibu untuk menjawab secara spesifik dan mendetail dengan menyatakan contoh pengalaman yang selama ini sudah Ibu lakukan di BTKAI. Lalu saya juga mau fokus pada peran dan kontribusi dalam setiap contoh yang diberikan. Saya juga minta untuk Ibu bersikap terbuka dan jujur, karena ini adalah ruang untuk Ibu menunjukkan kesiapan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Seluruh proses wawancara ini akan direkam untuk kepentingan dokumentasi dan bahan pertimbangan di sesi. Apakah Ibu setuju untuk melanjutkan proses perekaman ini? Baik, saya setuju. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan mengenai proses wawancara ini? Oh, tidak. Baik, jika tidak ada, mari kita mulai. Kita akan membahas tentang communication terlebih dahulu. Bagaimana Ibu menjelaskan tentang laporan keuangan yang kompleks pada pihak keuangan seperti direksi operasional atau dewan komisaris? Oke, saya selalu berusaha menyajikan data keuangan dalam bentuk insight bisnis, bukan hanya angka. Misalnya ketika menyampaikan laporan EBITDA atau cash flow, saya ubah menjadi pembahasan strategis seperti kemampuan ekspansi, efisiensi biaya atau daya saing. Nah, saya juga menyesuaikan gaya komunikasi untuk direksi. Saya berfokus pada dampak strategis untuk operasional. Saya tekankan efisiensi dan ROI. Saya terbuka terhadap pertanyaan agar mereka benar-benar memahami konteksnya. Bisa ceritakan pengalaman Ibu ketika komunikasi yang efektif menjadi sebuah kunci pengambilan keputusan keuangan penting? Nah, dalam proyek merger dua entitas anak perusahaan, komunikasi lintas fungsi sangat krusial. Saya menyusun presentasi sederhana yang menjelaskan implikasi pajak, struktur biaya, dan proyeksi laba. Dengan komunikasi terbuka dan visual yang mudah dipahami, direksi dapat mengambil keputusan merger lebih cepat dengan keyakinan yang penuh. Lalu bagaimana Ibu memastikan pesan keuangan strategis diterima dan dipahami secara seragam oleh seluruh unit bisnis? Nah, saya di situ membuat dashboard keuangan terintegrasi dan melakukan financial alignment meeting setiap kuartal. Nah, pesan keuangan utama saya sampaikan dalam bentuk narasi dan KPI yang sama, sehingga seluruh unit memiliki persepsi dan arah yang seragam. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan kebutuhan pertumbuhan bisnis? Nah, di situ saya melihat setiap inisiatif berdasarkan nilai tambah jangka panjang, bukan hanya penghemat jangka pendek. Contohnya, saya menyetujui investasi teknologi ERP meski ada biaya awal yang tinggi, karena ROI dalam 2 tahun menurunkan biaya operasional 15%. Saya selalu menyeimbangkan pertumbuhan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan etika dan kesejahteraan karyawan. Bisa ceritakan contoh keputusan keuangan yang dampaknya besar pada karyawan, investor atau reputasi perusahaan? Nah, ketika pandemi, saya restrukturisasi insentif daripada pemutusan hubungan kerja. Keputusan ini menjaga arus kas dan reputasi perusahaan tetap baik di mata investor dan publik, sekaligus mempertahankan motivasi internal dalam tim. Lalu bagaimana Anda menilai risiko finansial
mengambil keputusan investasi yang besar? Nah, di situ saya melakukan analisis sensitivitas, skenario planning, dan meninjau rasio NPV, IRR, serta payback period. Selain data kuantitatif, saya juga mempertimbangkan resiko eksternal seperti regulasi, perubahan kurs, dan juga kondisi pasar. Apakah target efisiensi atau perbaikan keuangan yang pernah Anda capai dalam peran sebelumnya? Nah, di situ saya berhasil menurunkan operating cost sebesar 12% dalam setahun melalui renegosiasi kontrak vendor dan digitalisasi proses pelaporan. Nah, selain itu, dari sales outstanding turun dari 60 hari menjadi 40 hari, memperbaiki cash flow yang signifikan. Lalu bagaimana Anda memastikan tim keuangan berorientasi hasil dan memiliki budaya akurasi yang tinggi? Nah, saya membangun budaya accountability dengan KPI yang terukur dan peer review system. Nah, berarti di situ tuh kayak setiap laporan harus melalui validasi silang untuk menjaga akurasi dan hasil terbaik. Selalu saya apresiasi secara terbuka. Bisa ceritakan bagaimana Anda mengukur sebuah keberhasilan kinerja keuangan secara konkret? Saya menggunakan kombinasi indikator finansial seperti ROA, EBITDA margin, cash conversion cycle, dan non-finansial seperti kepuasan stakeholder, efisiensi proses. Nah, di situ agar pengukuran kinerja itu lebih komprehensif. Lalu bagaimana Anda meyakinkan direksi atau dewan untuk mendukung keputusan keuangan yang strategis yang pada awalnya itu tidak setuju? Di situ saya hanya mengandalkan data dan proyeksi logis, bukan opini. Nah, misalnya saat mengusulkan sentralisasi fungsi akuntansi, saya tunjukkan simulasi efisiensi biaya 18% dan peningkatan kecepatan laporan. Dengan bukti yang kuat dan pendekatan yang kolaboratif, akhirnya Dewan mendukung keputusan itu. Ceritakan pengalaman Oke. Lalu bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu membangun kesepakatan lintas fungsi terkait anggaran atau investasi? Dalam perencanaan anggaran tahunan, saya memfasilitasi budget negotiation meeting lintas departemen. Nah, fokus saya bukan pada pemotongan, tapi keselarasan prioritas bisnis. Hasilnya, proses berjalan lancar tanpa konflik antar divisi. Lalu bagaimana Ibu menghadapi perbedaan pendapat dalam rapat keuangan yang strategis? Nah, saya menghargai perbedaan pandangan dengan mendengarkan dulu semua argumen. Kemudian saya kembali ke data dan proyeksi objektivitas untuk mencari solusi yang paling berdampak bagi perusahaan, bukan individu. Selanjutnya, bagaimana Ibu merencanakan siklus anggaran tahunan dan memastikan kepatuhan seluruh unit terhadap rencana tersebut? Nah, di situ saya menggunakan pendekatan top down untuk target strategis dan bottom up untuk realisasi unit. Laporan mingguan dan variance analisis membantu memastikan kepatuhan. Bila ada deviasi, kami bahas segera dalam budget review. Bisa ceritakan bagaimana Anda mengatur prioritas antara pelaporan, perencanaan, dan pengendalian risiko? Nah, di situ saya menerapkan prinsip urgency vs impact. Nah, jadi pelaporan rutin saya delegasikan, perencanaan strategis saya tangani langsung, dan pengendalian risiko saya monitor melalui komite risiko tiap bulan. Apakah ada sistem atau tools yang Ibu gunakan untuk memastikan ketepatan pada laporan keuangan? Nah, di situ saya menggunakan SAP dan Power BI untuk konsolidasi data real time, serta automated reconciliation tools untuk mengurangi human error. Apakah Ibu bisa ceritakan kasus keuangan yang sulit yang pernah Ibu tangani? Nah, jadi suatu ketika itu pernah terjadi selisih antara laporan anak perusahaan karena perbedaan kurs falas. Saya membentuk tim kecil untuk audit internal yang mengidentifikasi kesalahan dan di sistem integrasi. Dengan memperbaiki format pelaporan, selisih dapat diselesaikan dalam 1 minggu. Lalu bagaimana Ibu memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan relevan? Nah, saya menerapkan 3 layer review system. Ada verifikasi sumber data, uji konsistensi, dan variance check antar periode.
Semua laporan harus melalui proses validasi ini sebelum diserahkan kepada direksi. Apakah Ibu pernah menemukan akar masalah finansial yang tidak terlihat jelas dari awal? Ya, jadi saat cash flow negatif ternyata bukan karena penurunan pendapatan, tapi percepatan pembayaran vendor tanpa penyesuaian kontrak. Setelah diidentifikasi, saya revisi term pembayaran dan alur disbursementnya. Inovasi apa yang pernah Ibu terapkan untuk meningkatkan efisiensi keuangan? Saya pernah memperkenalkan sistem e-reporting otomatis yang memangkas waktu penyusunan laporan bulanan dari 7 hari menjadi 2 hari, serta menurunkan kesalahan input 30%. Lalu bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi digital atau ERP untuk mendukung proses keuangan? Nah, ERP membantu integrasi data keuangan dan operasional secara real time, memungkinkan analisis cepat. Jadi saya juga mengembangkan dashboard interaktif Power BI agar manajemen bisa memonitor KPI kapan. Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan agar inovasi tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian finansial? Nah, setiap inovasi saya uji dulu dengan pilot project dan risk assessment. Tujuannya memastikan ide tetap inovatif tapi tidak membahayakan stabilitas keuangan. Bisa ceritakan pada saya pengalaman Ibu menghadapi tekanan waktu dalam penyusunan laporan konsolidasi? Nah, saya pernah harus menyelesaikan laporan tahunan dalam waktu 5 hari karena audit mendadak. Saya segera membentuk task force, membagi tanggung jawab berdasarkan area, dan menjaga komunikasi terbuka setiap jam. Hasilnya, laporan selesai tepat waktu tanpa temuan yang signifikan. Lalu bagaimana Ibu merespon perubahan regulasi fiskal atau kebijakan akuntansi? Saya langsung mengadakan internal training dan simulasi penerapan regulasi baru. Dengan proaktif, tim bisa beradaptasi sebelum tenggat penerapan yang resmi. Lalu untuk strategi pribadi, apakah Ibu punya strategi untuk menjaga fokus dalam periode krisis finansial? Punya, saya selalu memprioritaskan data dan ketenangan. Saya buat daftar tindakan harian dan short briefing pagi sore agar tim tetap sinkron dan fokus pada solusi bukan masalah. Bisa sebutkan apa tentang visi keuangan Anda untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan? Nah, visi saya adalah menjadikan fungsi keuangan bukan sekedar cost controller, tapi business enabler. Jadi mendukung ekspansi, inovasi, dan keberlanjutan melalui kebijakan keuangan yang agile dan transparan. Lalu bagaimana Ibu membangun tim keuangan yang strategis, bukan hanya administratif? Saya melakukan talent rotation antar fungsi, akuntansi, treasury, dan analisis bisnis agar anggota tim memahami strategi besar. Saya juga dorong sertifikasi profesional dalam CPA atau CM. Lalu bagaimana Anda menilai kesehatan finansial perusahaan dari perspektif yang jangka panjang? Selain indikator profitabilitas, saya menilai cash flow, sustainability, efisiensi aset, dan juga rasio leverage. Saya juga memperhatikan tren industri untuk memproyeksikan posisi keuangan 3-5 tahun ke depan. Baik Ibu, itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi wawancara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kejujuran, dan sharing yang sangat mendalam. Jawaban-jawaban yang diberikan sangat berharga bagi kami untuk memahami persiapan dan visi Ibu. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tambahkan yang mungkin belum tercakup dalam pertanyaan yang saya berikan tadi, atau mungkin ada pesan khusus yang ingin Ibu sampaikan kepada tim asesmen mengenai kesiapan untuk para manajer ini? Sepertinya tidak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah yang selanjutnya untuk proses setelah wawancara. Untuk hasilnya akan kami dokumentasikan dan analisis bersama dengan hasil dari asesmen center lainnya. Lalu kami akan menyusun laporan komprehensif untuk disampaikan kepada dewan direksi dan komisaris. Untuk proses timeline-nya akan dikomunikasikan dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Untuk
Hasilnya akan kami sampaikan lewat email resmi dari Departemen HR. Oke, kami paham bahwa ini adalah proses yang penting dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan update secepat mungkin. Terakhir, izinkan saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan profesionalisme Ibu, tidak hanya selama wawancara ini, tetapi juga selama berkontribusi untuk PT KAI. Sampai sini, apakah ada pertanyaan lain yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita menutup sesi wawancara ini? Tidak, terima kasih. Baik. Jika tidak, kita sudah isi wawancara. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga sehari Ibu menyenangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.